Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya? Semangat. Oke. Salam Pemangkar. Salam. Posisi kita sekarang lagi di daerah Bungatan. Apa ini ya? Apa ini namanya? Bukan. Apa namanya? Pecaron ya, hampir nyampe Pecaron setelah dari acara hajatan di rumah Mas Korcam GP Sagera, Mas Sagiman Sagera. Kali ini rombongan kita di mobil Innova hitam masih tetap sama bertiga, berempat ya. Berempat. Monggo, tidak apa-apa, disalami dulu yang di belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyemangat, salam Pemangkar. Salam. Walaupun hujan-hujan, tetap semangat. Acaranya sangat meriah sekali, guys. Seperti itu. Untuk lebih semangat lagi, salam Pemangkar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari acara Pak Korcam, walaupun hujan kita tetap datang ke sana demi keluarga kita, keluarga tim Pemangkar, Pak Sagiman. Dan lebih semangat, salam Pemangkar. Salam. Oke, di samping saya juga masih tetap ya, dan beliaunya juga tetap asik dengan mengemudi, yaitu Bang Ipul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pemangkar. Salam. Wow, luar biasa ini tadi ya. Siap. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Pemangkar yang dari pusat, yang hari ini kompak. Meskipun ada beberapa orang yang berhalangan hadir, namun mungkin ya sekitar 70%-an lah ya yang ikut ya. Ya. Terwakili, minimal itu terwakili dari sektor timur, Tengah. ke tengah dan Panarukan ya. Panarukan itu terwakili sehingga 4 kendaraan kita semuanya terisi. Ya. Siap. Nah, ditambah lagi tadi ada satu mobil yang dari Kabiro Investigasi juga berdua ya malah ya. Berdua. Oh, bengalan itu. Gitu kok. Masyarakat Situbondo dan tim Pemangkar yang sangat saya banggakan. Pengalaman pertama ini Bang Iwan ya. Siap, betul. Pengalaman pertama di mana Pak Ketum naik jaran ya. Ya, Naik kuda. Luar biasa memang. Kuda kencak. Luar apa itu namanya? Kuda apa itu? Kuda kencak. Kuda kencak, emang kan yang kencak-kencak tadi ya. Waduh, udah lah. Kita terus terang saja ketika ada kuda kencak seperti itu, tadi itu perut saya itu antara gimana ya, mual, takut, geli, udah menjadi satu gitu loh. Tapi sebagai ketum yang anak buahnya membuat sebuah acara sedemikian rupa untuk menghormati namanya tim GP Sagera, ya jujur aja meskipun ada rasa takut juga ya, takut yota lagi ya takut, karena kalau kencak itu kan pasti apa ya, naik turun kan gerakannya gitu loh. Apalagi yang pertama itu, yang waktu aku pertama naik, wah itu kayaknya mau jatuh gitu loh. Nah makanya inilah yang saya katakan bisa karena terbiasa. Karena saya belum terbiasa jadi saya tidak bisa. Tapi saya paksakan lah. Tapi asik banget, memang luar biasa. Tim Barat ya, Wilbar ya, wilayah Barat itu kekompakannya. Bahkan ini tadi kita pulang juga dikawal lagi. Dikawal. Diatur juga untuk kita ketika melakukan penyeberangannya, sehingga alhamdulillah acara bisa selesai meskipun tadi sempat sebentar diguyur hujan, namun tidak mengurangi kehebohannya ya. Siap, betul. Heboh banget tadi. Heboh. Dan inilah tim Pemangkar, jadi kita bisa menempatkan diri di mana kita sedang berada. Siap, betul. Jadi artinya ya ketika ada di tempat seperti itu ya, yang sudah tuan rumahnya memberikan fasilitas seperti musik,
makanya Ya. harus kita nikmati. Harus. Betul ya? Betul. Nah, itu harus kita nikmati agar acara betul-betul terkemas dengan meriah begitu, Siap. Bang Iwan ya. Ya, siap. Kalau Mas Osi sendiri tadi kok menjauh, kenapa ini Mas Osi? Itu sebenarnya yang akan saya tanyakan Mas Andi. hanya menjawab, tapi apa ya, sangat sangat bangga sekali tim Pemangkar itu satu kompak Pak Ketum, Ya, dan juga saling erat dalam keluarga Pak Ketum. gitu ya. Saling Nah, justru kalau seperti itu kan seharusnya Mas Osi Ngumpul. mendekat dong, bukan malah menjauh. Iya, ada sesuatu kayaknya. Bukan ada sesuatu karena di sana Apa sedang menyorot seseorang? bukan, karena tempatnya juga basah, akhirnya pindah ke sana. Oh, gitu ya. Ada aja alasan kamu tuh ya. Iya, itu. Kayaknya Nah. tadi itu. Tapi ini mungkin biasanya Mas Iwan, ya. Bang Iwan ya, pengalaman pertama itu yang memiliki kesan. Memiliki kesan. Nah. Pandangan pertama pun. Termasuk pandangan pertama ya. betul. Nah, jangan curiga dulu Mas Osi, saya udah bahas ke sana. Ya. Nah, gitu loh. Karena dari tadi kamu kok kayaknya sensitif banget gitu loh. Ya memang kadang-kadang memang bunga-bunga asmara itu muncul secara tiba-tiba Mas Ya, Osi. tak terduga kan? Ya betul Pak Ketum, juga saya waktu itu sangat berharap Pak Ketum ya, Berharap dia. berharap 2022 saya juga punya pasangan Mas Iwan. Alhamdulillah. Kayaknya makanya nih tadi Amin. ngotot kayaknya ya. Ya, ngotot kayaknya. Tadi Sampai ya. harus mengawal. Ya, nah, kalau ini yang saya maksud itu pengalaman pertama adalah Mas Rifin ya. Mas Rifin. Di mana Mas Rifin ini baru sekarang ikut di acara tim Pemangkar. Gimana kesannya ini Mas Rifin? Alhamdulillah saya senang banget ketika berkumpul sama semua saudara-saudaraku tim Pemangkar. Terharu tadi saya ketika ada pengawalan dari sektor barat. Itu Pak Ketum. Ya, terus apa itu namanya? Itu kan kesannya ya, termasuk haru. Dan ketika berada di sana memang ya kita kelihatan satu keluarga ya Mas. Iya, Ari? iya benar banget itu. Satu dengan yang lain, tidak ada sekat. Kita bicara, kita guyon dan yang lain-lain kan gitu ya. Iya, canda tawa bareng. Terus yang kedua mungkin apa ini? Ada greget enggak ini? Untuk bisa ngembangkan seperti di sektor barat ini. Dengan kejadian ini saya lebih semangat untuk menambah saudara-saudara tim Pemangkar untuk sektor Kecamatan Panarukan ini Pak. Gitu ya. Iya Pak. Ya harus semangat karena saya yakin di luar sana itu banyak jiwa-jiwa pemangkar. Cuman kadang-kadang kan mereka tidak paham bagaimana caranya masuk. Termasuk Arifin dulu. Arifin dulu kan juga bingung ya. Iya Pak Ketum. Gimana caranya masuk setelah mengenal gerakan dari tim pemangkar atau mungkin GP Sakiranya gitu loh. Nah itu makanya perlu adanya sebuah sosialisasi karena prinsipnya ya alhamdulillah ini sebentar lagi kelampokan kayaknya yang sudah diadakan sosialisasi dengan atau Pak Korwil datang atas undangan mereka terus memberikan pengarahan-pengarahan ya mungkin nantinya akan bertambah juga keluarga kita karena semakin besar keluarga itu akan semakin kuat dan akan semakin baik karena jiwa-jiwa pemangkar akan semakin membumi gitu loh. Iya. Siap. Jadi itu yang paling penting gitu loh. Siap. Dan kayaknya tadi di jalan-jalanan pun banyak orang menyapa sudah. Di situ juga tandanya mereka juga ada jiwa-jiwa pemangkar. Ya, artinya mereka senang lah mungkin ya. Ya. Dan yang selama ini hanya melihat di YouTube, Betul. selama ini hanya melihat di Facebook lah, baru kali itu bisa melihat mungkin ya, Ya. tim pemangkar yang ada di kenyataannya. Dan alhamdulillah kita bisa berbaur, bisa menyapa mereka juga gitu loh, Mas Bang Iwan ya. Siap, betul. Dan kayaknya ini kan live Facebook ya. Kira-kira apa ini Bang yang bisa kita angkat saat ini Bang?
Ya, yang pertama itu bahwa kita tunjukkan, kita bisa mampu dan menunjukkan ada dua yang bisa kita tunjukkan. Yang pertama kepada khalayak ya, bahwa bagaimana tim GP Sakera itu kompak, bagaimana tim GP Sakera satu dengan yang lainnya itu saling memiliki, baik itu suka maupun duka. Itu yang pertama. Siap. Yang kedua adalah kita memberikan gambaran langsung kepada Mas Arifin, di mana Mas Arifin yang baru bergabung bisa merasakan bagaimana kehangatan kita semua satu dengan yang lain, tidak ada yang merasa paling hebat, semuanya memiliki kesamaan gitu loh. Betul. Bukan hanya tentang visi dan misinya, tapi juga kebersamaan ketika kita ini melakukan sebuah kegiatan. Bahkan hujan-hujan loh tadi ya, naik sepeda motor mengawal kita, luar biasa. Saya sangat terharu dengan kekompakan tim yang dikomandoni di sektor barat, yaitu Korjam Sagiman dan Korjam Picu. Ini perlu diapresiasi karena tidak mudah menjadi seorang pemimpin itu, gitu loh. Tidak mudah. Mereka ibarat kata itu adalah seorang arranger gitu loh ya, yang bisa menyatukan beberapa kepala, beberapa not, beberapa nada, sehingga timbullah sebuah harmonisasi dan nada yang enak didengar dan indah gitu loh. Bahkan memicu semangat, sehingga meskipun hujan mereka tetap menembus itu, bahkan wirawiri loh itu. Iya, siap, betul. Seperti itu. Sampai buka baju dia. Iya, sampai buka kebasahan. baju. Mudah-mudahan ini bisa tertular ke teman-teman yang lain, sehingga apa ya? Karena kita nggak mampu kalau kita hanya berlima, berenam, Betul. untuk menerjemahkan kepada masyarakat. Terutama minimal adalah pengaduannya, Bang Iwan ya. Siap. Contoh kecil di daerah, kenapa kita membuat sekordes ya Bang ya, Bang Iwan ya, karena harapan saya kordes tersebut itu bisa apa ya, bisa menjadi penjembatan. Siap. Gitu loh, menjadi Katalisator penjembatan. Bukan, penjembatan, karena tidak semua orang ini tahu di mana GP Sakera Betul. tempatnya. Betul. Nah, gitu lah ya. Ya, kadang kan mereka lihat di Facebook seperti ini. Nyatanya di sini. Ya, enggak, artinya juga gini, artinya begini, ketika ada yang inginnya apa ini namanya, yang ingin melakukan pengaduan lah, kalau Siap. ke pusat kan jauh. Gitu loh. Lah mungkin dengan di desa ada, itu bisa dikomandoni oleh Kordes maupun Korcam. Kalau misalnya memang ada sebuah kendala, ya baru dikirim ke pusat. Siap. Gitu. Karena di GP Sakera yang paling penting adalah kita tahu aja kegiatan mereka. Iya. Sekedar mengetahui saja, dan closingnya tidak harus diketum GP Sakera. Gitu loh. Tapi Berarti closing di daerah boleh ya, Bang? boleh ngadakan itu, yang penting kita tahu. Yang penting adalah bahwa GP Sakera terbentuk dan dibentuk juga dijalankan itu untuk membantu masyarakat tanpa pamrih, Bang. Itu saja gitu loh. Kalau misalnya ternyata ada yang apa ya, di antara anggota menggunakan KTA, kartu tanda ya, ID card, bahkan mungkin tanpa ID card terus menggunakan nama GP Sakera, maka saya tidak segan-segan untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena artinya orang ini tidak layak, atau tidak layak berada di GP Sakera, dan GP Sakera bukan tempatnya dia gitu loh. Sehingga dia dengan dikeluarkannya kan dia bisa mencari organisasi yang lain yang bisa dibuat untuk penghidupan. Betul. Jadi itulah di GP Sakera nantinya Mas Arifin ketika melakukan sosialisasi, syaratnya hanya itu saja. Kita tidak digaji, demikian pula kita tidak meminta upah dari siapapun, artinya kita gratis. Kita hanya minta kepada Allah, kepada mereka berdoa agar Allah membukakan pintu rezeki langitnya kepada kita. Siapa kata? Amin. Gitu. Oke, ngomong-ngomong GP Sakera Bang Ipul ya. Di situ pastilah di GP Sakera itu tertanam jiwa-jiwa pemangkar. Siap. Dan salah satunya adalah pemberani. Ya, betul. Di situ
Bagaimana menurut Bang Ipul? Memang Keberanian itu memang di sendiri. kita kan begini. Saya selalu mendidik anak-anak itu. Kalian jangan belajar ilmu dulu, Siap. tapi kalian mendidik dulu pada diri sendiri keberanian. Di situ. Keberanian dulu. Berani tampil dulu. Siap. Tapi dengan menggunakan metode imitasi. Bukan berani dia improvisasi. Nah, mengimitasi. Meniru. Artinya apa? Meniru. Meniru. Misalnya gerakan seniornya ke barat, ya dia ke barat, jangan coba-coba dia ke timur. Siap. Nah, yang penting berani dulu. Gitu loh Bang Iwan ya. Ya. Setelah siap, kita berani, maka kita harus hati-hati. siap. Inilah masuk ke ranah improvisasi. Sebelum kita masuk ke improvisasi, kita harus hati-hati. Nah, untuk hati-hati itu kita harus fa'alaihi bil Ilmi. ilmi. Setelah itu baru masuk ke tahapan kita harus bersabar diri, karena jangan mencari hasil di pergerakan itu. Siap. Makanya ketika anak-anak buah saya itu ngawal tentang namanya pengaduan, itu jangan mikir keberhasilan, karena berhasil itu adalah milik Allah, gitu loh, ya. bukan milik Kita serahkan lah ya. Kita serahkan aja kepada Allah. Yang penting kita melakukan semua kegiatan-kegiatan di mana kegiatan tersebut itu bisa bermanfaat. Nah, faktor keberanian inilah yang saya tanam. Kenapa? Karena kalau kita tidak berani, berani itu begini Mas. Iya, iya, gimana Bang Ipul? Berani itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kenapa saya menggunakan bertanggung jawab? Ada bahasa dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya. Nah, karena tidak sedikit orang itu yang dia itu bisa menasehati orang lain, ya bisa menunjukkan seakan-akan dia berani, padahal jiwanya pengecut. Di situ. Ya toh. Makanya ada bahasa berani pada dirinya sendiri Siap, juga. dimengerti. Jadi itu karena ini yang saya tanamkan. Siap. Saya tanamkan baik itu kepada tim saya, baik itu kepada keluarga saya. Siap. Siap. Gitu loh. Lah, bagaimana caranya agar kita itu mudah diikutin? Syaratnya hanya satu gitu loh. Tunjukkan kita bahwa kita itu berani bertanggung jawab. Ya. Maka itu akan ditiru. Jadi tak biar aku keluar manono. Tapi tak bengal. Nah, jadi artinya akhirnya ya seperti ini. Saya ambilkan contoh. Siap. Kemarin itu minggu kemarin itu Polres Situbondo itu melayangkan surat kepada keluarga terlapor. Ya. Ya, Ya. saya ulangi, Polres Situbondo berkirim surat kepada keluarga terlapor untuk dimintai berita acara, ya, pernyataannya, dimintai keterangannya dalam proses laporan yang saya berikan. Siap. Nyatanya. Nah, memang begini Bang Iwan, Ya. sebelum surat itu terkirim, Ya. saya sudah bilang, karena saya dikasih tahu bahwa akan ada surat dikirim kepada salah satu keluarga terlapor. Saya akan sudah bilang, siapkan surat kedua untuk panggilan lagi, untuk surat lagi. Saya sudah bilang bahwa siapkan surat kedua, Karena surat pertama. karena saya yakin tidak datang. Oh iya iya. Kenapa? Karena kakaknya itu membuat contoh kepengecutan dari seseorang laki-laki Siap. Betul. yang hanya ngomong doang, gedabrus doang. Iya toh? Betul. Saya ngomong, loh, siapa tahu datang, buatkan. Dan faktanya adalah apa yang saya katakan tidak datang. Tidak datang. Kenapa? Karena jiwa pengecut sudah ditanam dan ditunjukkan oleh sang kakak, Siap. oleh seorang terlapor. Jadi memberikan contoh yang sama. Ya akhirnya jadi mudah memprediksi Iya, iya, orang. iya, iya. Mudah. Hanya orang bodoh saja yang dia Ya. masih percaya dengan gedabrusnya, yang pertama. Yang kedua, hanya orang yang mau menjilat saja yang percaya dengan apa itu namanya gedabrusnya, dan hanya orang pengkhianat saja yang percaya akan gedabrusnya. Semua untuk kepentingan pribadi tanpa menggunakan otaknya. Makanya selalu digunakan
otak yang diberikan oleh Allah untuk berpikirnya akhirnya salah terus. Karena dengan Allah untuk apa otak ini disempurnakan, digunakan dengan sesuai, kalau ternyata dia selalu mendustakan apa isi otaknya. Kebenaran sudah terungkap beberapa kali. Siap, betul. Iya toh? Betul. Berkuar-kuar seakan-akan orang paling hebat. Betul. Hah? Ya, Seakan-akan kepolisian miliknya. Iya. masih tak ada orang boleh. Dan ini bukan sekali dua kan? Betul. Katanya ada yang bilang rekam jejak itu Rekam jejak digital. digital. Ya itu juga. Loh, itu kan rekam jejak digitalnya. Digital dia. Lah makanya karena memang otaknya tidak dipakai untuk itu, akhirnya dicabut aja. Setiap ada penjelasan yang baik itu tidak keluar. Kan begitu toh ya. Betul, betul, Ah. betul. Sekarang selalu berkuar-kuar seperti itu. Yang pertama saja gitu loh. Ini saya kasih tahu ya. Kenapa ketika saya itu memimpin GB Sagera, saya tidak pernah menanyakan, saya tidak pernah berkonsultasi, saya tidak pernah meminta nasihat. Ya. Yang pertama, ya, Yang kasihan dia. versi yang lama ini ya. Yang versi lama dulu. Iya, iya. Ya, yang pertama karena saya memberikan kesempatan dia untuk menata diri. Saya tidak mau masuk, saya tidak mau ikut dalam cawe-cawe tentang bisnisnya. Ketika saya juga tahu ternyata yang sebelumnya itu memanfaatkan namanya dana koruptor. Waduh. Dan itu bagi saya pukulan telak untuk saya. Betul. Bagaimana kita berkuar-kuar anti korupsi Ya. kalau ternyata itu adalah antek dari koruptor? Betul. Hah? Malulah. Itu yang pertama alasan saya. Saya biarkan dia itu berkreasi. Ya. Yang kedua adalah alasan saya, Bang Iwan, Ya. bahwa setelah saya melihat jejak digital, track record dari orang ini, ya, itu ternyata tidak pernah berhasil memenjarakan orang. Yang selalu berkuar-kuar ingin memidanakan, memenjarakan dan yang lain-lain. Tapi saya pernah berkuar-kuar ingin memidanakan? Tidak. Tidak pernah saya. Iya toh? Lah ternyata, tapi ya itu masyarakat Bang Sosi ya. Karena ada juga yang mengaku bahwa kok ngaku katanya udahlah enggak usah mengaku aja lah, biarkan aja ya. Siap. Jadi itu Bang Iwan. Siap. Nah, gitu loh. Jadi di situ akhirnya saya bisa melihat kalau saya bertanya kepada orang ini, niscaya saya yang seharusnya sudah berjalan dengan benar belok. Karena apa? Ya dia tidak kenapa kita harus menanyakan sebuah kegagalan kepada orang yang dia itu hidupnya penuh dengan Kegagalan. Betul itu. Iya toh? Kayak sampean misalnya mau ke Surabaya dan sampean tahu orang ini anggap posi dulu. Setiap ke Surabaya tersesat. Masa mau tanya? Elang terus. Kan elang terus. Iya, norok tersesat, Pas. Nah, itu Bang Iwan. Siap, gitu loh. siap. Jadi Dipahami. intinya adalah satu, kalian itu harus berani, ya. Siap. Berani itu menunjukkan diri kalian sendiri, berani bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri. Kalau tidak berani, lebih baik kalian diam. Daripada sampean berkoar-koar, kalian berkoar-koar tapi tidak ada faktanya, Betul. keberaniannya. Betul. Ibarat kata itu colok malolo. Betul. Apalagi cuma dituangkan tulisan. Atau tulisan merah. Iya. Kayaknya sih berani kayak. Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu ya, bagi orang-orang yang memang ingin membodohi dia, bukan karena ingin minterin, membodohi dia, ya itu diiyakan saja padahal hatinya sesungguhnya Tidak. ya. Sekarang kita hitung berapa orang yang mengatakan bahwa dia itu bodoh, ya, dan berapa orang yang mengatakan dia itu pandai. Ya. Kalau menipu mungkin ya, saya tidak tahu loh ya. Hah? Betul. Kalau menggunakan uang korupsi ya sudah 2 kali terbukti. Ya. Dan itu ada rekam jejaknya juga. Ada rekam jejak dan digitalnya juga. Tapi kalau dia itu pandai dalam hal ini ya enggak lah. Tapi ya akhirnya memang ada orang-orang yang memanfaatkan kebodohannya untuk meraup keuntungan. Siap. Ada pepatah ya. Berapa? Iya, mentak nyingi tak ngakan. Iya, makanya kan seperti Kan itu. seperti itu. Jadi itu biarkan. Nah, ini ada status
bahwa Nah, katanya dalam bulan November. siap, betul. Ya, jejak Ya. digital ini skrip. Siap, Ya, siap. cuman kenapa sih taruhannya kecil? Iya, taruhannya biar apa ya, Cen? Kenapa taruhannya kecil? Jelas. Hah? Berapa? Masa taruhan apa cet di Bang Kotel jangan ada. Bang Kotel, soro mecet Bang Kotel. Saya mau taruhan Nabi aku, ayo. Nah. Gimana? Kenapa? Nanti dikatakan taruhan itu haram. Nah, ya udahlah, jangan ngomong itu dulu gitu loh. Hah? Betul. Kita buktikan saja. Ya kita Kayaknya dua kali buat status sudah. Iya, kok 2 kali? Ya. Sering kali lah, tapi sering kali kan tidak. Dulu sebelum hari raya. Oh ya betul. Oh, ya toh puasa. Hari raya. Rekan din mama na ira goli. Iya. Cak bedolan. Iya. Perago magogo. Cak bedolan. Yolo, dapat surat dari polisi aja nggak pernah datang. Hah? Betul. Kalah kau Osi. Osi aja datang. Tidak dipanggil, Hah? tidak dapat beri surat, tapi datang untuk memberikan keterangan itu. Loh, iya kan kamu kan nggak dapat surat. Iya, enggak tuh. Dan bagi kita Bang Iwan ya dan Bang Osi juga Arifin, Siap. kita harus siap. Kita harus siap. Artinya kita siap itu ya kita harus berani. Kita sudah memulai. Kan iya toh. Betul. Yang penting yang pasti adalah kita tahu bahwa itu adalah apa yang dia lakukan adalah fitnah. Siap. Apa yang dia lakukan adalah sebuah upaya untuk menjatuhkan kita. Siap. Ya biarkan saja lah. Dan saya yakin kekuasaan Allah lebih besar daripada. Yang Betul. penting kita berusaha. Kenapa ada orang memfitnah akhirnya dia betul-betul terfitnah? Siap. Betul. Hah? Betul. Iya kan? Iya betul. Karena apa? Karena diam. Karena Dan Allah tidak suka orang yang difitnah diam. betul. Harus kita lawan. Harus dilawan. Kenapa? Al fitnatu asad minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pertanyaannya adalah, ketika orang mau membunuh kita, apakah kita harus diam? Enggak, Hah? enggak tuh, lawan. Lawan. Betul. Padahal itu lebih kejam loh. Lah terus tidak dilawan, berarti kita akan menyalahi dengan perintah yang Allah berikan. Akhirnya apa? Ya sudah, kamu kalau memang maunya seperti itu ya sudah. Tapi makanya kita lawan fitnah itu Siap. dengan usaha-usaha kita, dengan upaya-upaya kita, dengan ikhtiar-ikhtiar kita, dan dengan doa-doa kita. Betul. Siap. Karena itu kewajiban kita untuk menjelaskan kepada masyarakat, kewajiban kita untuk menjelaskan kepada kepolisian. Tapi kita tidak bersembunyi di rok, kita tidak bersembunyi, ya toh, disewek seorang wanita. Betul. Hah? Betul. Kalau kita seorang laki-laki, Betul. cuman gak magagak malolon tapi yolok polisi tako, Alasan merah. kercet. Hah? Dari dulu itu. Alasan. Dulu ingin menjarakan orang, ingin menjarakan orang. Akhirnya apa? Tibina, saya penjara. Parah. Tibin saya konii. Kenapa konii? Karena tak tahu dateng. Berarti ini kan menyusahkan polisi. Dan orang yang menyusahkan polisi itu biasanya orang-orang pengecut. Betul. Orang yang menyusahkan polisi. Dia penegak hukum. Dia banyak pekerjaan yang harus dilayani masyarakat secara luas. Betul nggak, Pak? Betul. Betul. Hah? Iya. Tapi ternyata Tak datang. dia tidak datang. Takut beta panggilan. Ya karena apa tako? Atin gini. Bisaan merah colok nih raja. Bisanya cuman gedabrus. Betul. Dan kenapa Bang Ipul melawan? Karena ini perintah Allah. Siap. 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 Fitnah harus kita lawan. Kenapa? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Dan hancurnya sebuah negeri itu juga karena fitnah yang dibiarkan. Betul. Dulu ada halo? Halo? Apa sayang? Oh iya dah, oke. Telepon Taufik dulu. Siap.
Oke, Bendum minta ganti karena tadi memang kita tidur jam 6 pagi, jam 8 sudah bangun gitu loh. Tuh, nggak konsen itu Pak Korwil itu kayaknya itu. Oh, Mas Taufik berhenti dulu Mas Taufik. Anu, Mbak Bendum diganti, berhenti dulu. Ya, jadi saya menginginkan kayak gini jujur. Kita ini kan orang jujur loh. Betul. Kalau memang kita kesel ya kita izin untuk turun. Nah, jangan diganti. memaksakan diri. Ya, betul. Sama dengan itu semua gitu loh. Jadi intinya begitu Bang. Siap. Kalian tidak harus dan tidak selamanya ikut dengan saya. Pilihlah pemimpin yang itu amanah. Pilihlah pemimpin yang tidak munafik. Pilihlah pemimpin yang punya jiwa kesatria. Jangan pilih pemimpin wajahnya saja kayak laki-laki, bentuknya saja kayak laki-laki, ada isi di dalam katoknya, tapi otaknya kosong, tapi jiwanya kerdil, tapi juga keberaniannya hanya di ucapan saja. Betul. Siapa yang ngomong? Bang Ipul. Siap. Siap. Kalau panggilan saja tidak pernah diikuti. Kalau panggilan saja tidak pernah didatangin dengan berbagai macam alasan yang ada. Banyak alasan. Hah? Banyak alasan gelo. Banyak alasan gel. Lah nyator ya Facebook masih entah ada orang pun. Rasanya kakak nah orang. Oh. Tapi biasanya orang gini ya. Jadi orang-orang yang jujur, Wan. Siap. Hah? Mas Iwan. Iwan di belakang dah. Ada siap. Anu, kosak itu ada. Sini. Jadi kayak gitu. Waduh, kalau keluar-keluar sih gitu. Jadi artinya biarkan aja lah dia keluar-keluar. Cuman ini saya pesan kepada masyarakat Situbondo, kepada tim pemangkarku yang sangat saya banggakan. Saya menginginkan kalian itu punya jiwa kesatria. Saya inginkan kalian itu punya jiwa pemberani. Siap. Ya, Siap. jangan bentuknya laki-laki tapi jiwanya perempuan. Ini ragu, lebih baik jadi perempuan sekali. Operasi kek. Itu lebih kesatria, lebih memiliki nilai loh ya. Iya. Gitu loh. Jadi ini tantangan saya kepada orang yang suka gedabrus, orang yang suka ngomong gitu ya, besar tapi tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Cobalah tunjukkan kepada masyarakat, apalagi katanya punya anak buah. Ya, jangan ngomong anak kandung loh ya, jangan ngomong anak sendiri loh ya. Minimal dengan anak buah. Loh, saya dengan anak saya akan tunjukkan, nih papamu. Siap. Betul. Iya kan? Ya. Nih papamu kalau urusan harga diri, papamu tidak bisa ditawar-tawar dalam melaksanakan. Dan itu ada kan di statement anak aku. Siap. Ada. Apalagi anak buahku. Ya. Lah bagaimana nanti anak-anak kita melihat bahwa bapaknya ini hanya badannya yang laki-laki tapi jiwanya kewanitaan? Hah? Betul. Apa tidak malu? Mama lo. Mama lo ya? Iya. Mama lo. Kan iya, betul sih. Betul kalau aku dasar. Ini Pak Eter mau jelas. Ya semua orang silakan tanyakan ke Situbondo apakah dia itu berani. Ada yang ngomong seperti itu. Bahkan di Polres sendiri, itu siapa rawasan. Begitu omongan Polres. Jangan ini orang hebat dimma. Aca-aca dengan aku itu efek dengan jane patapor, tanya lagi aku. Ngalah matapor, yolok pinta kok kasurat. Kok ada lupa. Ketika kita di briefing dulu kan katanya polisi matapor, tampileng bisa ya. Taman cok. Saya tanyakan langsung kepada orang. Berani apa mas? Kan Matapor polisi ya. Enggak, ini terus terang saja saya pertanyakan ketika saya belum di Garda Pemuda Sakera loh ya. Saya tanyakan, makanya saya kecewa banget. Berarti carpak goreng renan. Corpot. Hah? Dia beri suara tak datang. Oh iya itu ngomong kok. bawa dulu. Mantara ka polisi saya bengal mas, dulu bengal polisi tak kok.
Kok takut ke polisi? Om sama kertasnya polisi aja dia terbirit-birit. Hah? Betul. Loh, lain dengan kita lah. Saya itu kalau diperiksa itu kalau misalnya ada saya dipanggil sekarang aja lah. Daripada lama-lama kalau sampean nganggur. Waduh saya sibuk Pak Ketum. Kapan sampean ada? Malam saya datang. Malah menawarkan lah itu. Oh ya tak tawarkan. Kenapa? Karena saya tahu polisi pekerjaannya banyak. Betul. Gitu loh. Maka jangan jadi pengecut. Karena polisi akan mencari sebuah kebenaran dengan memeriksa kita. Jak takut kada wah, masuk ke kora jak takut kada. Keluar nggak cukup. Kan iya sih. Iya. Jak takut kada. Jadi akan temu. Takut kada. Acar teta apa? Acar badan apa? Maka sudahlah. Kalau saya tidak pernah nantang polisi. Pernah saya nantang polisi? Saya tidak pernah. Saya nantang polisi ketika polisi mengatakan segala sesuatu tapi tidak jelas. Saya minta perjelas saja. Ketika saya laporan saya tidak jalan, saya hanya minta satu. Tunjukkan satu pasal pun. Ya toh, atau KUHP yang mementahkan atau unsur saya tidak terpenuhi, tunjukkan. Itu yang saya tantang. Dan saya akan menghormati. Karena apa? Polisi yang lebih tahu. Dan itu silakan tanya kepada teman-teman reskrim. Pernah nggak Pak Ketum itu nantangin? Enggak. Nantang tentang hukum kok enggak, saya tidak pernah. Saya menghormati beliau. Saya menghormati teman-teman polisi karena teman-teman polisi ilmunya lebih tinggi daripada kita. Nglalakon nah. Hah? Ya. Tapi ketika polisi itu salah dalam menerapkan, maka saya tantang dia. Salah satunya saya tantang di pra-peradilan. Betul? Betul. Itu kan nantang, benih nantang biasa ya. Kepada yang terhormat ya. Kepada abangku, abang dari Dima. Jadi mau nanti Facebook malu abang nga. Saya yako. Mau ada polisian di Taretan pengecut. Mau ada polisian di Adinda pengecut. Hah? Ya. Malo. Mangkana cege magege cong mon kita gege. Ya. Betul. Apa boleh ke mon beda panggilan de Pak kah Romana datang gitu, tunjukkan bahwa saya itu laki-laki. Benar siapa tuh? Engkau laki tuh. Ya, mon kedua. Ben siapa tuh? Engkau laki tuh. Tapi engkau tako ka panggilan tuh. Kercet singgo tuh. Mau nagemi elang. Gara-gara ngole panggilan elang tuh pada di Maria. Saya esonat bi setan. Kercet ka dalam tuh, nyobul kaburi tuh. Apa roge? Hah? Jadilah laki-laki yang kalian itu bisa dibanggakan oleh keluarga kalian. Ini pesan saya kepada tim pemangkar. Siap. Jadilah kalian laki-laki yang bisa dibanggakan oleh keluarga kalian. Jadilah kalian laki-laki yang bisa dibanggakan oleh anak turun kalian. Bahwa anak turun kalian tidak dilahirkan dari orang yang bersifat bencong. Betul. Jadilah kalian laki-laki yang kalian bisa dibanggakan oleh anak buah kalian. Dan jangan jadikan anak buah kalian menyesal sudah punya pemimpin yang berjiwa bencong. Betul. Sama saya ngocak, Ketum GP Sakera, Bang Ipul. Agar situ Bondo tidak diisi oleh orang-orang yang punya jiwa gerdil. Karena jiwa gerdil itu gini ya, jiwa pemberani dan jiwa penakut itu sama-sama bisa menginfluence. Ya. Lah, bagaimana situ Bondo kalau nanti akhirnya dikuasai oleh jiwa-jiwa penakut? Ya. Perak bengal lah ngojak ke polisi. Ya, kepada aduh cek bengal lah cek anu nah. Nanti akan saya turunkan 20.000. 20.000 apa? Mabera saya ngancam malolon ke polisi. Bilis.
Nggak jujur ini ya. Itu sampai ngomong juga. Nggak mungkin, nggak akan ada. Saya ngomong seperti itu, dia ngomong seperti itu. Tapi Bang Ipul, minimal saya prosedur itu saya kerjakan untuk laporan. Perak sekedar enggak tak lapar sempurna. Iya, kayak berapa beton ngakan, perak ngaruh bawa. Iya. Betul. Jadi kayak gitu biar kita bangga lah. Coba perak bangga sekedar bangga tapi tak ada artinya kebanggaan. Coba, enggak mau jadi anak buah, nah beda. Saya pernah ngomong. Ketika dia tidak tanda tangan, ketika dia itu PB, saya ngomong datang pembina, tanda tangan. Nyatanya Tak ada. Tak ada. Sayang satu kasus yang laporan dia tidak ditindaklanjuti. Saya ngomong. Kenapa? Ya karena saya bukan penjilat. ya, betul. Saya nggak butuh. Ya kan? Saya itu nggak butuh. Saya dimakanin dia tapi saya dijadikan budak oleh dia. Itu bukan karakter Bang Ipul tuh. Betul. Tanyakan. Saya jadi budaknya. Apa betul omongannya Bang Ipul? Bahwa Bang Ipul itu sering juga memberikan nasihat. Sampai saya pernah ngomong, jangan buat status yang keras-keras, yang kasar-kasar. Ya toh, Ya. kalau pada akhirnya nanti lari terbirit-birit. Lah saya ngomong itu. Kira-kira manyo sauring banyak. Jaga baca status. Jaga baik, saya ngomong itu. Jadikan pelajaran. Kenapa? Tak ada aplikasi. Nah, tak ada aplikasinya. Opo. Saya ketika saya diambil ditantak tempeleng itu polisi dengan jaksa, dengan gagahnya ngomong. ya? Hah? Bahkan sempat ngomong, wah yang lain dikecerek, saya tidak dikecerek. Marin bodoh fit foto nawai kecerek. Ya, saya tapak ya. Nonduk, nonduk, sopan. Todus juga le. Sopan Ya nonduk. itulah, dia merasa bahwa dengan dia berbohong, itu dia itu merasa gege gitu loh. Udahlah, berhenti berbohong gitu loh. Mari tak malo. Sadar apa Joko-Joko terus bareng orang lain. Tak sadar cek kakana. Ya tak sadar apa jawabannya saya nganu. Tapi itu pun ya akhirnya, tapi dia cerdas juga kadang-kadang gitu loh. Ketika dia Cerdasnya. Nah, ketika dia itu menggaji orang lain kan dianggap budui padahal tak ada lakona ya. Ya. Tapi di budi dia ngerjain juga. Kamu nggak saya gaji Saya sudah. bujut. Boleh. Hah? Kan cerdas kia. Iya, Ya betul. kan cerdas kia. Makanya neng masan neng daerah gaji partai jaga. Bila ipung atareta kan saya 1 tahun digaji itu cuman 2 bulan apa ya 4,5 juta. 4 bulan. Bukan 4 bulan, 4,5 juta 2 bulan. Iya 4 bulannya. Dan itu 1 tahun 8 bulan apa? Engkau pas ngocak ya jadi yang kebain apa na 1 tahun bagi jadi ya berarti sebulan tak ada pak kaji dia. Keperjabat. Tapi enggak Pak Ketum, ini janjinya makanya kita datang. Bain mah percaya jaga orang jeci kalopo, carpot. Ya. Akhirnya sampai sekarang juga janji itu tinggal janji. Yang kepotang lah. Tapi jelas tak kira paham kau otangnya. Kan seperti itu, makanya jangan munafik lah, jangan sok-sokan. Kalau emang tidak mampu ya daus. Saya merekrut anak buah kalau saya mampu, iya, Iya. saya akan kasih. Sama dengan saya ngerekrut. Kenapa kok cuma 2? Karena saya mampunya cuma 2. Betul. Hah? Betul. Betul kan? Kenapa saya hanya yang sekarang yang gitaris hanya 1? Karena saya mampunya cuma 1 orang. Kenapa gaya-gaya di anak buah monta bejar? Betul. Nah, betul. Banyak. Hah? Are dan tak bojar. Bener kabini naik benggona.
Ya mau noreng, namun saya nak kana saya tahu jadi pensiun, nanti don bisa ngopi gratis, dan saya masuk hotel. Andi kantor gratis, andi wifi gratis, andi masuk hotel. Pensiun nanti kan, iya betul itu. Tapi istrinya, anak-anak udah nyaman. anaknya. Oke, sementara itu aja dari saya. Terima kasih untuk tim GP Sakera dan tim pemangkar yang sudah berkumpul ya, dengan semangat kalian. Yang penting ingat satu pesan saya, jaga keberanian kalian. Siap. Jadi orang takoan ngari tak gasop pak. Betul. Iya toh, karena kalian anak-anak saya, mau kalian takoan kaso gitu loh ya. Jadilah laki-laki sejati. Bade anak buan bodoh singal bongal kia kan. Saya berani saya datang, bane bagendeng. Jadi ben apaan tak bengal. Bane bagendeng. Ya badan saya saben tokang sapoy pada tipe lapor. Kenapa? Karena dia sendiri takut yolok. Sadar di budi ada kita Kenapa? Karena dia takut dilapor balik, jadi orang lain yang dikorbankan. Makanya dia bodoh-bodoh cerdas gitu loh. Tapi cerdasnya untuk ketakutan dia. Oke, dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam. Biar nyonya di sini jadi. Masuk. Selesai lo. Oke.